Assalamualaikum Bu Pipit. Waalaikumsalam Pak Andi. Senang rasanya hari ini bisa bertemu dengan Bu Pipit. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Pak Andi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sama-sama baik ya. Nah, pada kegiatan coaching nanti ya, Ibu akan berperan sebagai coach ya untuk Gurela gitu. Iya betul Bapak. Kira-kira apa saja yang sudah dipersiapkan untuk coaching nanti? Nah, dalam kegiatan coaching hari ini saya melakukan coaching pada Bu Hela. Ya. Nah, nanti yang sesuai dengan alur cerita, di mana alur cerita itu saya akan menanyakan tentang tujuan dari coaching ini, kemudian identifikasi permasalahan, juga ada rencana aksi dan juga tanggung jawab, serta pertanyaan berbobot. Oh, bagus sekali. Baik Bu, namun jangan lupa gitu, nanti harus ada 3 kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh juga. Bu Pipit juga harus mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot seperti yang disampaikan Bu Pipit. Kita lakukan dengan rasa ya. Terus sebelum kita melakukan coaching nih, sebagai awalan saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama-tama saya akan diskusikan dulu tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada kegiatan coaching ini, coach dan kunci itu akan saya amati. Nah, apakah pada kegiatan coaching itu sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada kunci, juga bagaimana respon kuncinya gitu. Beliau menanggapi secara positif atau tidak. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coach itu. Dimana prinsip coach kita ketahui sendiri bahwa harus ada kemitraan gitu, terus juga harus melakukan proses secara kreatif gitu. Kita juga harus bisa memaksimalkan potensi yang ada pada coach. Iya. Nah, yang pertama saya ingin menanyakan dulu sebelum mulai masuk ke kegiatan coaching nanti, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching nanti? Saya ingin meningkatkan kemampuan di bidang di presence. Nah, di presence mendengarkan aktif. Nah, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh ya, bagus sekali. Baik. Ada yang disampaikan Bu Pipit barusan. Kira-kira kompetensi mana nih yang mau dikembangkan secara spesifik? Ya, yang spesifiknya sih Bapak, seperti saya sampaikan tadi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ini luar biasa. Kemudian yang terakhir nih Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu nih dalam proses coaching ini? Yang saya inginkan pada proses coaching hari ini yaitu coach dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah, dengan langkah-langkah tentunya yang sudah ditentukan oleh coach sendiri. Saya sebagai coach, saya akan mencoba untuk membuatnya sendiri. Luar biasa sekali persiapan dari Bu Pipit. Saya rasa untuk kegiatan observasi ini cukup ya Bu. Nah, silahkan Bu Pipit melakukan coaching terhadap coachingnya yang akan dilakukan sebentar lagi ya. Silakan Bu. Iya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum Bu Lela. Waalaikumsalam Bu Pipit. Apa kabar hari ini? Sehat Ibu. Alhamdulillah. Ya, tadi Bu Lela saya apa nih? Sebenarnya tidak ada apa-apa, mau menyampaikan keresahan aja dengan Bu Pipit. Ini tentang politik hari Bu Pipit. Baik, semoga kita ini bisa membantu Ibu untuk mencari solusi dari permasalahan yang kalau boleh saya tahu, tolong Bu Lela ceritakan apa permasalahan Bu Lela hari ini? Begini Bu, saya permasalahannya di kelas pada saat pembelajaran secara kelompok itu ada beberapa siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran. Mereka istilahnya itu hanya nabung nama di dalam pembelajaran dalam kelompok itu. Yang aktif hanya orang-orang itu saja. Kira-kira menurut Bu Lela penyebabnya apa sih? Kalau penyebabnya di sini itu sepertinya mereka cenderung malas untuk belajar dan juga memasrahkan tugas mereka yang saja. Itu yang saya tangkap, yang saya amati selama ini 2
biasanya pola kelompoknya bagaimana? Biasanya saya membagi kelompok itu antara 5 atau 7 kelompok. Dalam satu kelompok itu ada 5 atau 7 siswa. Yang saya biasanya dibagi itu berdasarkan sudah campur itu ibu, laki-laki dengan perempuan, dan juga saya juga mempertimbangkan dalam hal kemampuan mereka. Bagi yang tidak aktif atau bagi yang mampu, saya jadikan satu dengan yang mampu seperti itu ibu. Saya sudah di awal biasanya saya melaksanakan ini bu, tes diagnostik terlebih dahulu. Jadi Bu Rela menginginkan siswa yang aktif saat menyelesaikan tugasnya seperti itu. Betul sekali ibu, itu yang saya inginkan sebenarnya, biar semuanya berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Oh, gitu. Terus begini, ada yang ingin saya tanyakan lagi. Menurut Bu Rela itu kenapa sih anak-anak itu bisa seperti itu? Kecenderungan mereka itu menyepelekan tugas itu. Mereka beranggapan tugas itu tidak penting dan lebih kepada memposisikan mereka itu memasrahkan kepada siswa yang sudah memang benar-benar mampu, sehingga anggapan mereka saya tidak usah mengerjakan pekerjaan ini. Oh, seperti itu. Terus Bu Rela, menurut pendapat Bu Rela itu bagaimana sih? Maksudnya begini, mengapa Bu Rela mempunyai pendapat seperti itu? Apa yang Selama proses pembelajaran yaitu pada waktu pembelajaran saya mengamati dari beberapa kelompok memang ada beberapa siswa yang tidak aktif, sehingga saya berkesimpulan seperti itu. Penyebabnya mereka malas untuk belajar dan juga memasukkan tugas itu kepada kelompoknya seperti itu. Karena tidak ada kejelasan job description di sini. Nah, sekarang saya juga ingin tanyakan tentang pembagian kelompok. Maka Bu Rela mencoba cara lain dalam pembagian kelompok selain seperti kegiatan kelompok. Pernah ibu, tapi tetap saja tidak berhasil. Masih ada beberapa siswa yang kurang bertanggung jawab terhadap tugasnya. Cenderung pasif. Apakah yang akan Bu Rela lakukan untuk selanjutnya nih, supaya anak-anak bisa aktif kembali? Saya berencana menjelaskan dalam pembagian kelompok ini, berencana untuk membuat description job di masing-masing siswa, sehingga siswa itu memiliki tanggung jawab yang jelas terhadap kelompoknya, sehingga satu siswa sudah tahu apa tugas dia. Gitu, Bu. Kalau seandainya dia tidak melakukan tugas itu, maka kelompok itu tidak akan berjalan dengan kondusif. Oke, jadi dijelaskan ya Bu, job description dari setiap anak. Setiap anak harus ada job description. Iya betul. Alhamdulillah Bu kalau begitu. Nah, kalau apakah Bu Rela sudah menerapkan ini job description ini? Sebelumnya saya belum jelas tentang job description ini, penerapannya belum jelas betul dalam penerapannya di kelas, tapi saya akan menerapkannya di pembelajaran berikutnya. Oke, sip. Terus dari yang Ibu Rela sampaikan tadi, terus apa yang akan Bu Rela rencanakan untuk ke depan? Saya merencanakan ke depannya selain job description itu ya Ibu, saya akan memilih model dan metode pembelajaran yang tepat yang merangsang keaktifan di seluruh siswa di sini, agar semuanya ikut berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok. Oke, hebat Bu Rela. Ada lagi yang bisa membantu, kira-kira siapa saja? Saya di sini insya Allah akan meminta bantuan dari guru kayak serumpun ya Ibu. Kalau di SMA itu kan di SMA saya itu kan gurunya hanya satu bersosiologi. Jadi yang masih serumpun IPS itu ada yang bisa membantu saya bagaimana cara meningkatkan keaktifan siswa di situ. Terus yang kedua, saya juga bisa berkolaborasi dengan wali kelas, meminta bantuan wali kelas bagaimana agar siswa-siswa tersebut dilakukan pembinaan.
Aduh, hebatnya Bu Nela, sudah banyak kolaborasinya ya dengan teman sejawat juga, dengan kepala sekolah. Gitu. Terus bagaimana komitmennya nih Bu? Komitmennya ke depan saya akan lebih memaksimalkan rencana saya yang awal tadi bagaimana pembelajaran bisa siswa dalam meningkatkan partisipasi siswa di sini dan juga meminta bantuan terhadap guru sejawat atau teman sejawat yang masih serumpun, meminta bantuan kepala sekolah, wali kelas, dan juga partisipasi dari wali murid. Oke, bagus sekali Bu Nela. Nah, sudah sangat bagus sih sebenarnya Bu Nela. Alhamdulillah sudah ada kerjasama juga dengan teman sejawat. Oke. Oh, sudah bagus sih Bu Nela. Apa sih yang Bu Nela masih pikirkan lagi? Oke Bu Nela, sudah bagus sih pemikiran Bu Nela hari ini. Saya lega bisa berdiskusi seperti ini ya Bu. Dari kemarin saya merasa kayak tidak ada solusi dalam permasalahan saya ini. Dengan berdiskusi dengan Bu Pipit, alhamdulillah saya merasa lega menemukan solusi yang tepat terhadap permasalahan di proses pembelajaran saya. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Pipit. Oke, sama-sama Bu Nela. Tapi jangan lupa nanti ya kirim progresnya. Oke, saya pasti saya akan laporkan bagaimana tulisnya ke depan. Perencanaan saya itu berjalan dengan sangat baik. Oke, siap. Oke. Semangat Bu Nela, semangat bertugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Pipit, alhamdulillah barusan sudah melaksanakan proses coaching ya Bu. Bu Pipit tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Nela. Jika dari hasilnya bagaimana Bu? Apakah sudah berjalan lancar? Alhamdulillah Bapak, kegiatan coaching saya dengan Bu Nela berjalan lancar. Alhamdulillah. Baik, setelah melakukan observasi tadi terhadap pelaksanaan coaching yang dilakukan Bu Pipit dengan Bu Nela, ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya tanyakan kepada Bu Pipit. Yang pertama nih Bu, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan Bu Pipit tadi? Selama coaching tadi saya sudah melakukannya dengan alur pintar. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian merencanakan aksi, kemudian yang tadi yaitu tanggung jawab. Juga saya berusaha untuk mengembangkan kemampuan dari kunci untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi yang dijabarkan dari jabaran Bu Pipit tadi, Bu Pipit sudah berhasil melakukan proses coaching ya. Berdasarkan pengamatan tadi, ada beberapa catatan nih Bu yang didapat. Yang pertama, Bu Pipit tadi berhasil menyampaikan pertanyaan-pertanyaan coaching sesuai dengan alur percakapan kita, seperti menanyakan tujuannya kepada kunci, terus mengidentifikasi permasalahan yang ada pada kunci, mengarahkan kunci untuk mencari rencana aksi ataupun tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan Bu Pipit juga sudah berhasil untuk menemukan komitmen rasa tanggung jawab yang ada pada kunci. Agar rencana kunci yang direncanakan kunci itu berjalan dengan lancar. Yang kedua, ketika proses coaching tadi dalam percakapan dengan kunci, Ibu sudah fokus, yang artinya sudah ada kehadiran teman. Dari observasi tadi juga terlihat Ibu sudah mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah berbobot sesuai dengan bahasa yang ada pada kunci. Terus pertanyaan itu pun juga muncul dari kata kunci yang keluar dari kunci tersebut. Saya rasa sangat luar biasa Bu dengan apa yang dilakukan Ibu sebagai coach hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dalam kegiatan coaching-coaching yang lainnya. Yang terakhir nih Bu, ke depannya kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan sama Bu Pipit?
berdasarkan hasil coaching yang baru dilakukan ya. Ya Bapak, begini. Untuk kedepannya saya akan lebih memahami lagi coaching dengan alur kita agar proses coaching yang saya lakukan nanti bersama teman-teman bisa lebih baik lagi. Seperti itu Bapak. Luar biasa sekali, prospek kedepannya bagaimana luar biasa sekali. Baik, saya rasa untuk pertemuan kita hari ini saya diberikan Ibu. Semoga segala sesuatu yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat untuk kita, memberikan manfaat juga untuk orang lain. Amin Bapak. Sekian dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.